Kisah cinta Ibu Kades dengan marinir nampak jadi cinta terlarang dan membuat salah satunya kehilangan nyawa. Jadi permasalahan hingga jadi pemberitaan cukup menggegerkan di daerah Gresik. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Gresik. Seorang wanita bernama Lulu Diana, berusia 38 tahun, istri seorang kades di salah satu desa di kota Gresik. Pernikahan Lulu Diana dengan sang suami sudah cukup lama. Bahkan pernikahan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak. Profesi Lulu sendiri tak hanya menjadi ibu rumah tangga. Dari dirinya sebelum menikah, Lulu juga ternyata adalah seorang pengusaha di bidang properti. Lulu sendiri dikenal baik di lingkungannya, tak pernah bermasalah dan tak pernah punya musuh. Tak hanya dikenal baik namun dikenal ramah, kerap membantu warga-warganya, dan menurut sang suami yang juga berprofesi sebagai seorang kades, Lulu adalah istri idaman dan ibu kebanggaan anak-anaknya. Sementara ada seorang lelaki bernama Yoyo yang ternyata bernama asli Kopda Trisusilo. Yoyo sendiri berprofesi sebagai TNI Marinir Angkatan Laut. Kerap berpindah-pindah tugas, Yoyo sendiri sudah punya 3 istri dan akan punya 3 anak. Kebetulan saat ini istri Yoyo sendiri memang tengah mengandung. Lulu dengan Yoyo satu sekolah dulu saat SMA. Keduanya sudah lama tak berkomunikasi, namun tiba-tiba mereka berdua dipertemukan di sosial media Facebook. Keduanya mengobrol di Facebook hingga akhirnya bertukaran nomor telepon. Tanpa disadari, keduanya nampaknya makin dekat dan penuh kemesraan. Meski keduanya sama-sama sudah berumah tangga, namun nampaknya cinta terlarang tak bisa dihindari. Keduanya pun berhubungan di belakang pasangan masing-masing. Hingga tepatnya di suatu hari, saat itu Lulu akan ke bank BCA meminta antar kepada Yoyo. Lulu menginginkan Yoyo mendampinginya, bahkan meminta Yoyo mengambil senjata tajam guna berjaga-jaga. Bukan kali pertama Lulu mengambil uang ratusan juta, karena Lulu sendiri memang berprofesi sebagai usaha properti. Kali ini akan mengambil uang 150 juta dari bank BCA, Lulu meminta antar kepada Yoyo sang selingkuhan. Pagi itu keduanya ke bank BCA. Setelah selesai, mereka berdua memutuskan mampir ke hotel untuk memadu kasih. Saat keduanya di hotel Mojokerto, handphone Lulu berbunyi dari sang suami. Saat itu suami dari Lulu pun mengabari kalau dirinya akan segera pulang ke rumah. Tak lama Lulu pun memutuskan pulang karena tahu sang suami akan pulang. Keduanya pun akhirnya berencana pulang dari hotel tersebut. Namun nampak ada yang tak biasa. Di perjalanan, Yoyo yang menyetir mobil Lulu meminta untuk berhenti ingin buang air kecil. Saat itu Yoyo pun izin keluar sebentar, sementara Lulu sibuk main handphone dan tak punya firasat apapun. Entah apa yang pikiran Yoyo, bukannya masuk kembali ke mobil untuk pulang, namun ternyata Yoyo sendiri mendor wanita selingkuhannya dengan senjata tajam yang dibawanya. Usai mendor Lulu, nampak Lulu pun tak bernyawa. Yoyo yang sempat panik saat itu mengambil uang 150 juta yang diambil dari bank BCA tersebut. Panik tak bisa mengambil harta benda lainnya, Yoyo pun mengeluarkan Lulu begitu saja dan meninggalkannya. Yoyo bahkan kabur dari tempat tersebut dengan masih menggunakan mobil Lulu. Bukan pulang ke rumah, namun Yoyo saat itu ke pasar untuk belanja tas guna memasukkan uang 150 juta dari bank tadi. Menyimpan mobil Lulu tak jauh dari tempat tersebut dan Yoyo pun pulang ke rumah orang tuanya dengan menggunakan ojek. Kebingungan Lulu di rumah orang tuanya nampak sedikit panik. Mencoba tenang namun tak lama, Lulu pun akhirnya pulang ke rumah istrinya berakting seperti tak terjadi apa-apa. Berbeda di rumah Lulu yang nampak kebingungan, hingga malam nampaknya Lulu tak pulang dan tak bisa ditelepon. Menurut Pak Kades, suami dari Lulu, Lulu memang sempat izin akan mengambil uang ke bank, namun nampak tak ada kabar lagi. Tak seperti biasanya, Lulu yang selalu mengabari keluarganya, namun kali ini ada yang berbeda. Hingga akhirnya suami dari Lulu pun mengabari keluarga lainnya dan berencana melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Sementara keesokan harinya seorang warga menemukan sosok wanita tak dikenal ditemukan tak bernyawa. Warga tersebut pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian langsung ke TKP. Pihak kepolisian membawa jasad ke rumah sakit untuk diperiksa dan identifikasi korban. Keesokan harinya mobil Lulu pun ditemukan di salah satu pasar tak jauh dari tempat Lulu ditemukan. Karena pemberitaan ini pun viral di sosial media hingga akhirnya keluarga Lulu pun ke rumah sakit dan ternyata benar. Mereka melihat jasad tersebut adalah Lulu, istri dari Pak Kades.
Sempat mendengar kalau Lulu ditemukan, Yoyo sendiri harap-harap cemas dan mencoba kabur. Yoyo memakai uang setengahnya untuk DP mobil dan tak lama mencoba kabur dari kota Gresik ke Kediri bahkan ke Jombang hingga akhirnya berhenti di Malang. Pihak kepolisian pun menyelidiki dengan kerja keras lewat CCTV BCA tempat Lulu mengambil uang. Dalam CCTV BCA tersebut terlihat Lulu tak sendiri namun ditemani seorang lelaki bertubuh tegap. Hingga akhirnya beberapa keluarga dan teman Lulu pun yakin kalau lelaki tersebut adalah teman Lulu yaitu Yoyo. Pihak kepolisian pun menyelidiki siapa Yoyo, lelaki yang ada dalam CCTV tersebut. Ternyata Lolo adalah Tri Susilo, seorang angkatan laut dengan pangkat Kopda, seorang suami dengan 3 anak. Tak menunggu waktu lama pihak kepolisian pun berkoordinasi dengan anggota TNI lainnya mencari keberadaan Tri guna diamankan. Berkat kerja keras pihak kepolisian dengan TNI, Yoyo pun akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke pihak kepolisian. Meski saat diamankan, Yoyo sendiri melakukan perlawanan bahkan mencoba kabur. Namun Yoyo berhasil dievakuasi dengan cara didol di kakinya. Dibawa ke kantor polisi, Yoyo pun akhirnya mengakui dengan motif dirinya kelap melihat uang 150 juta yang dibawa Lulu saat itu. Mengakui dirinya ada hubungan dengan Lulu namun tak bisa berbuat apa-apa karena keduanya punya keluarga masing-masing. Hingga akhirnya Yoyo pun buta akan uang 150 juta yang dibawa oleh wanita selingkuhannya. Diamankan terkait permasalahan ini, Yoyo pun dipecat secara tidak terhormat dari keanggotaan TNI-nya. Sementara masalah hukuman, Yoyo mendapat hukuman 15 tahun penjara. Baik keluarga Yoyo maupun keluarga Lulu tak pernah menyangka keduanya ada hubungan bahkan berselingkuh dari pasangan suami istri masing-masing. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.